Kadang, kata minimalis terdengar capek duluan sebelum dicoba. Bukan karena konsepnya, tapi karena bayangan yang langsung muncul di kepala. Hidup jadi serba dibatasi, nggak boleh jajan, nggak boleh beli ini itu, dan harus kuat menahan diri setiap hari. Seolah-olah hidup sederhana itu identik dengan hidup yang kurang menyenangkan. Padahal banyak dari kita sebenarnya bukan nggak mau hidup rapi atau teratur, tapi lelah dengan ide hidup yang terasa terlalu ekstrim. Di sisi lain, mungkin kamu juga pernah merasa uang cepat habis, padahal nggak merasa belanja hal besar. Pengeluaran kecil tapi sering, nggak kelihatan berat tapi lama-lama bikin sesak. Dan di titik itu muncul keinginan buat hidup lebih sederhana, lebih terkontrol. Sayangnya yang sering kita temui justru contoh-contoh minimalis yang terasa jauh dari kehidupan orang biasa. Padahal, hidup minimalis itu seharusnya bukan tentang menyiksa diri atau membuktikan siapa yang paling kuat menahan keinginan. Minimalis yang sehat justru terasa lebih tenang, lebih masuk akal dan lebih manusiawi. Bukan soal berhenti menikmati hidup, tapi tentang tahu kapan cukup. Tentang pelan-pelan belajar membedakan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang sebenarnya cuma kebiasaan. Kalau kamu sedang berada di fase ingin hidup lebih rapi, lebih sadar secara finansial tapi tetap ingin merasa nyaman menjalaninya, video ini dibuat untuk kamu. Kita nggak akan bicara tentang hidup sempurna, tapi tentang langkah kecil yang bisa membuat keuangan terasa lebih tenang tanpa harus mengubah hidup secara drastis. Banyak orang sebenarnya sudah pernah mencoba hidup minimalis, atau setidaknya ingin mencobanya, tapi di tengah jalan pelan-pelan menyerah. Bukan karena mereka malas, tapi karena cara memulainya seringkali terlalu keras. Baru mulai tapi sudah langsung menetapkan banyak larangan. Nggak boleh jajan sama sekali, nggak boleh beli apapun yang bukan kebutuhan utama, seolah hidup harus langsung berubah total dalam waktu singkat. Masalahnya, ketika perubahan terasa terlalu drastis, yang muncul bukan rasa tenang, tapi rasa tertekan. Setiap pengeluaran kecil terasa seperti kesalahan, setiap keinginan dianggap musuh, dan pada akhirnya minimalis bukan lagi alat untuk menenangkan hidup, tapi justru jadi sumber stres baru. Di titik itu, wajar kalau banyak orang akhirnya kembali ke kebiasaan lama, bahkan kadang jadi lebih boros dari sebelumnya. Alasan lain yang sering bikin gagal adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Melihat cara hidup orang lain yang terlihat rapi, sederhana dan terkontrol, lalu merasa harus meniru semuanya. Padahal kondisi hidup, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap orang berbeda. Ketika standar orang lain dipaksakan ke hidup kita, yang terjadi bukan perubahan yang sehat, tapi rasa kurang yang terus-menerus. Ada juga yang memulai minimalis dengan fokus pada apa yang harus dikorbankan, bukan pada apa yang ingin dijaga. Fokusnya terlalu banyak pada pengurangan, bukan pada kesadaran. Padahal inti dari hidup minimalis bukan soal seberapa banyak yang kita buang, tapi seberapa bijak kita memilih. Ketika fokusnya bergeser ke kesadaran, minimalis berhenti terasa sebagai hukuman, dan mulai terasa sebagai pilihan. Itulah kenapa banyak orang merasa gagal hidup minimalis, bukan karena konsepnya salah, tapi karena cara memahaminya belum pas. Minimalis seharusnya membuat hidup lebih ringan, bukan lebih sempit. Dan dari sini kita bisa mulai melihat minimalis dengan sudut pandang yang lebih masuk akal. Kalau kita tarik garisnya sampai di sini, sebenarnya masalahnya bukan pada keinginan untuk hidup lebih sederhana. Keinginan itu wajar, bahkan sehat. Yang sering bikin berat justru ekspektasi yang terlalu tinggi di awal. Kita ingin langsung rapi, langsung tertata, langsung berubah. Padahal hidup jarang bekerja secepat itu. Karena itu, di video ini kita nggak akan bicara tentang minimalis versi sempurna. Kita juga nggak akan membahas hidup yang serba ditahan atau dipaksa. Yang akan kita bahas adalah minimalis versi yang lebih masuk akal. Versi yang bisa dijalani pelan-pelan, disesuaikan dengan kehidupan masing-masing, dan tetap memberi ruang untuk menikmati hidup. Minimalis yang kita maksud di sini bukan soal mengurangi sebanyak-banyaknya, tapi tentang memilih dengan lebih sadar, tentang tahu kapan cukup, tahu mana yang penting, dan tahu mana yang sebenarnya bisa dilepas tanpa membuat hidup terasa sempit. Karena ketika pilihan kita lebih sadar, keuangan pun ikut terasa lebih tenang. Sebentar lagi, kita akan masuk ke 7 prinsip sederhana yang bisa menjadi pegangan. Prinsip-prinsip ini bukan aturan kaku, tapi arah. Bukan tuntutan, tapi panduan. Kamu nggak perlu langsung menerapkan semuanya sekaligus. Cukup dengarkan, pahami, dan ambil bagian yang paling relevan dengan hidupmu saat ini. Dan kita mulai dari prinsip yang paling dasar, tapi sering terlupakan. Prinsip pertama yang paling dasar dalam hidup minimalis yang nggak ekstrim adalah nggak berlebihan. Kedengarannya sederhana, tapi justru di sini banyak dari kita sering tergelincir. Bukan karena kita kurang, tapi karena kita terbiasa menambah, meskipun sebenarnya sudah cukup. Seringkali masalah keuangan bukan datang dari satu pengeluaran besar, tapi dari banyak hal kecil yang terasa sepele. Beli ini karena lagi pingin,
tambah itu karena rasanya tanggung, ambil lagi karena takut kehabisan. Satu-satu mungkin gak terasa, tapi kalau terus berulang, pelan-pelan jadi beban. Dan yang bikin capek, kita sering gak sadar kapan seharusnya berhenti. Hidup gak berlebihan bukan berarti menahan semua keinginan, bukan juga berarti hidup serba pas-pasan. Ini lebih ke soal mengenali titik cukup. Titik di mana sesuatu sudah memenuhi fungsinya, sudah memberi manfaat dan gak perlu ditambah lagi hanya karena dorongan sesaat. Ketika kita bisa berhenti di titik itu, hidup mulai terasa lebih ringan. Minimalis yang sehat mengajak kita untuk bertanya, bukan melarang. Bertanya apakah tambahan ini benar-benar dibutuhkan, atau hanya sekedar kebiasaan. Apakah barang ini akan dipakai, atau hanya disimpan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini, kalau dibiasakan, pelan-pelan membantu kita mengurangi pengeluaran tanpa merasa tersiksa. Saat kita berhenti hidup berlebihan, yang berubah bukan cuma isi dompet, tapi juga pikiran. Keputusan jadi lebih tenang, pengeluaran lebih terkontrol, dan rasa bersalah setelah belanja mulai berkurang. Bukan karena kita jadi lebih pelit, tapi karena kita lebih sadar. Dan dari kesadaran itulah, keuangan mulai terasa lebih tenang. Prinsip kedua yang gak kalah penting adalah sadar sebelum beli. Banyak pengeluaran terjadi bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena proses belinya terjadi terlalu cepat, tanpa jeda, tanpa pikir panjang, dan tanpa sempat bertanya ke diri sendiri. Tiba-tiba sudah check out, lalu belakangan baru muncul rasa ragu. Sadar sebelum beli bukan berarti setiap belanja harus penuh perhitungan dan rasa bersalah. Ini lebih tentang memberi ruang kecil sebelum mengambil keputusan. Ruang untuk bertanya, apakah ini memang dibutuhkan sekarang atau hanya keinginan sesaat? Kadang jeda beberapa menit saja sudah cukup untuk melihat sesuatu dengan lebih jernih. Seringkali setelah kita memberi jeda, keinginan itu pelan-pelan mereda. Bukan karena barangnya jadi jelek, tapi karena kita mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita jadi ingat tujuan keuangan, prioritas lain, atau bahkan menyadari bahwa barang serupa sebenarnya sudah ada di rumah. Kesadaran sebelum membeli juga membantu kita membedakan antara kebutuhan dan kebiasaan. Ada pengeluaran yang memang penting dan wajar, tapi ada juga yang terjadi hanya karena rutinitas. Ketika semua pengeluaran terasa sama pentingnya, keuangan jadi sulit dikendalikan. Tapi ketika kita mulai memilah dengan sadar, keputusan terasa lebih ringan. Pelan-pelan kebiasaan sadar sebelum beli ini membuat kita lebih percaya diri dengan pilihan sendiri. Kita nggak lagi merasa menyesal setelah belanja, karena keputusan yang diambil sudah dipikirkan. Dan dari situ, keuangan mulai terasa lebih rapi, bukan karena banyak larangan, tapi karena ada kesadaran di setiap langkah. Prinsip ketiga dalam hidup minimalis yang nggak ekstrim adalah menikmati yang sudah ada. Banyak dari kita terbiasa melihat ke depan, ke hal berikutnya yang ingin dimiliki, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah cukup di sekitar kita. Bukan karena kita serakah, tapi karena perhatian kita terlalu sering tertarik ke yang baru. Padahal seringkali bukan barang baru yang kita butuhkan, tapi waktu dan kesadaran untuk menggunakan apa yang sudah kita punya. Banyak hal yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik, masih layak dipakai, dan masih bisa memberi manfaat. Hanya saja karena jarang diperhatikan, rasanya jadi kurang memuaskan. Ketika kita mulai menikmati yang sudah ada, cara pandang kita pelan-pelan berubah. Kita jadi lebih menghargai, lebih merawat, dan lebih sadar bahwa rasa cukup itu sebenarnya sudah hadir, hanya sering tertutup oleh keinginan baru. Di titik ini, keinginan untuk terus membeli mulai berkurang dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa. Menikmati yang sudah ada juga membuat hidup terasa lebih tenang. Kita berhenti mengejar pembaruan tanpa akhir, dan mulai merasa nyaman dengan apa yang dimiliki sekarang. Bukan berarti menolak perkembangan, tapi memberi ruang untuk puas sebelum menambah. Dan dari rasa puas itulah pengeluaran bisa lebih terkendali. Saat kita benar-benar hadir dengan apa yang kita miliki, hidup nggak lagi terasa kurang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita berhenti membandingkan. Dan ketika perbandingan itu berkurang, keuangan pun ikut terasa lebih ringan, karena kita nggak terus-menerus merasa perlu menambah. Prinsip keempat adalah pengeluaran yang tenang, bukan ketat. Banyak orang mengira keuangan yang sehat itu harus serba ditekan, serba ditahan, dan penuh disiplin keras. Padahal pengelolaan keuangan yang terlalu ketat justru sering menyalahkan.
Awalnya mungkin terlihat rapi, tapi lama-lama terasa menyesakan. Pengeluaran yang tenang berbeda dengan pengeluaran yang ketat. Ketat itu penuh larangan, sementara tenang itu penuh kesadaran. Ketika semuanya dilarang, kita jadi terus merasa kurang. Tapi ketika pengeluaran diatur dengan tenang, kita tahu batasnya, tahu alasannya, dan tahu kapan masih aman. Keuangan yang tenang memberi ruang bernafas. Masih ada ruang untuk menikmati hal-hal kecil, tanpa rasa bersalah berlebihan. Kita nggak perlu menghukum diri sendiri setiap kali mengeluarkan uang, selama pengeluaran itu sudah dipertimbangkan dan sesuai dengan kemampuan. Di situ, keuangan berhenti terasa seperti musuh dan mulai terasa seperti alat. Seringkali yang kita butuhkan bukan aturan yang lebih ketat, tapi sistem yang lebih ramah. Sistem yang membantu kita merasa aman, bukan terancam. Ketika kita tahu bahwa kebutuhan utama sudah terpenuhi, ada cadangan yang cukup dan pengeluaran masih terkendali, rasa cemas pelan-pelan berkurang. Pengeluaran yang tenang juga membantu kita lebih konsisten. Karena nggak terasa menyiksa, kita bisa menjalaninya lebih lama. Bukan sekedar bertahan sebentar lalu lepas kendali, tapi benar-benar membentuk kebiasaan. Di titik ini, keuangan jadi lebih stabil, bukan karena kita menahan diri terus-menerus, tapi karena ritmenya terasa pas. Pada akhirnya, tujuan mengatur pengeluaran bukan untuk membatasi hidup, tapi untuk menjaga ketenangan. Dan ketika pengeluaran terasa tenang, hidup pun ikut terasa lebih ringan. Prinsip kelima yang sering terlupakan adalah bahwa minimalis itu personal. Tidak ada satu versi minimalis yang berlaku untuk semua orang. Setiap orang punya kebutuhan, tanggung jawab, dan kondisi hidup yang berbeda. Apa yang terasa cukup untuk satu orang, belum tentu terasa cukup untuk orang lain. Masalah sering muncul ketika kita mulai membandingkan diri dengan standar orang lain. Melihat cara hidup seseorang yang terlihat sederhana, rapi, dan terkontrol, lalu merasa harus meniru semuanya. Padahal, yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan kebutuhan dan proses di baliknya. Ketika kita memaksakan standar itu ke diri sendiri, minimalis justru berubah menjadi tekanan. Minimalis yang sehat justru memberi ruang untuk jujur pada diri sendiri, tentang apa yang benar-benar penting, apa yang masih dibutuhkan, dan apa yang bisa dikurangi tanpa membuat hidup terasa sempit. Di sini, tidak ada kewajiban untuk sama dengan siapapun. Yang ada hanyalah usaha untuk membuat hidup sendiri terasa lebih nyaman. Dengan memahami bahwa minimalis itu personal, kita jadi lebih fleksibel. Kita berhenti merasa bersalah ketika pilihan kita berbeda dari orang lain. Kita juga berhenti merasa gagal hanya karena hidup kita belum terlihat ideal. Yang terpenting adalah apakah pilihan yang kita buat membantu hidup terasa lebih tenang dan keuangan lebih terjaga. Saat kita berhenti membandingkan dan mulai menyesuaikan, minimalis kembali ke tujuan awalnya. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani. Bukan untuk terlihat sederhana, tapi untuk merasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah, keuangan bisa bergerak menuju arah yang lebih tenang dan stabil. Prinsip keenam adalah pelan tapi konsisten. Banyak perubahan gagal bukan karena niatnya kurang, tapi karena ritmenya terlalu cepat. Kita ingin hasil segera, ingin langsung rapi, ingin langsung terasa beda. Padahal, perubahan yang terlalu dipaksakan seringkali hanya bertahan sebentar. Hidup minimalis yang gak ekstrim justru tumbuh dari langkah-langkah kecil. Dari kebiasaan sederhana yang diulang, bukan dari keputusan besar yang melelahkan. Mengurangi satu kebiasaan yang tidak perlu, menunda satu pembelian, atau lebih sadar pada satu jenis pengeluaran saja, itu sudah cukup untuk memulai. Ketika kita bergerak pelan, kita memberi waktu pada diri sendiri untuk menyesuaikan. Gak ada rasa terkejut, gak ada tekanan berlebihan. Perubahan terasa lebih alami, karena sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Dan justru karena terasa ringan, kita lebih mampu menjalaninya dalam jangka panjang. Konsistensi juga membantu kita membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kita mulai melihat bahwa perubahan kecil benar-benar berdampak. Bukan perubahan besar yang langsung mengubah segalanya, tapi akumulasi dari pilihan-pilihan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Di titik ini, minimalis berhenti terasa seperti proyek sesaat, dan mulai terasa seperti bagian dari hidup. Bukan sesuatu yang harus diselesaikan, tapi sesuatu yang dijalani. Pelan mungkin, tapi pasti. Dan dari ritme inilah, keuangan bisa bergerak menuju arah yang lebih tenang dan stabil. Prinsip ketujuh, sekaligus yang paling menentukan arah, adalah memahami bahwa tujuannya tenang, bukan kaya. Banyak tekanan dalam mengatur keuangan datang bukan dari kebutuhan, tapi dari dorongan untuk terus merasa kurang. Selalu ada standar baru, target baru, dan pembanding baru yang membuat kita sulit merasa cukup.
Keuangan yang sehat bukan selalu tentang angka yang besar, tapi tentang rasa aman, tentang tidur lebih nyenyak tanpa memikirkan pengeluaran besok, tentang keputusan kecil yang diambil dengan tenang tanpa panik atau rasa bersalah. Di titik ini, ketenangan jauh lebih berharga daripada sekedar terlihat berhasil. Hidup minimalis yang gak ekstrim membantu kita menggeser fokus itu, dari mengejar lebih banyak menjadi menjaga yang sudah ada, dari ingin terlihat menjadi ingin merasa. Ketika fokusnya berubah, cara kita memperlakukan uang pun ikut berubah. Uang berhenti menjadi sumber kecemasan dan mulai menjadi alat untuk mendukung hidup yang lebih stabil. Ini bukan berarti kita berhenti punya tujuan atau mimpi, bukan juga berarti kita menolak pertumbuhan, tapi ada kesadaran bahwa tidak semua hal harus dikejar sekaligus. Ada fase untuk bergerak dan ada fase untuk menenangkan diri. Keduanya sama pentingnya. Ketika tujuan utamanya adalah ketenangan, pilihan-pilihan kita jadi lebih bijak. Kita berhenti memaksa diri untuk mengikuti ritme orang lain dan mulai mendengarkan kebutuhan sendiri. Dan dari situ, hidup terasa lebih seimbang, keuangan lebih terjaga, dan langkah ke depan terasa lebih ringan. Kalau kita tarik kembali semua yang sudah dibahas, benang merahnya sebenarnya sederhana. Hidup minimalis yang gak ekstrim bukan tentang membatasi diri, tapi tentang mengenali batas. Bukan tentang mengurangi sebanyak mungkin, tapi tentang memilih dengan lebih sadar. Dan bukan tentang hidup sempurna, tapi tentang hidup yang terasa lebih tenang. 7 prinsip tadi bukan aturan kaku yang harus langsung diterapkan sekaligus. Anggap saja sebagai arah, bukan tuntutan. Setiap orang bisa mulai dari titik yang berbeda dengan ritme yang berbeda. Yang penting bukan seberapa cepat berubah, tapi seberapa konsisten kita menjaga kesadaran dalam keseharian. Mungkin setelah mendengarkan ini, kamu nggak perlu langsung mengubah banyak hal. Cukup satu saja, satu kebiasaan kecil yang selama ini terasa berlebihan, satu pengeluaran yang sebenarnya bisa ditunda, atau satu keputusan sederhana yang bisa dibuat dengan lebih sadar. Perubahan kecil seperti itu kalau dijalani pelan-pelan, seringkali lebih bertahan lama. Di tengah hidup yang serba cepat dan penuh dorongan untuk terus menambah, memilih hidup secukupnya adalah bentuk keberanian. Berani berhenti, berani merasa cukup, dan berani menjaga ketenangan. Dan ketenangan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Kalau saat ini kamu sedang belajar menata ulang keuangan dan gaya hidup, semoga pembahasan ini bisa menjadi teman perjalanan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani. Karena hidup yang tenang bukan soal siapa yang paling hebat mengatur uang, tapi siapa yang paling jujur pada kebutuhannya sendiri. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga pembahasan tadi bisa memberi sudut pandang baru atau setidaknya menjadi pengingat kecil bahwa hidup sederhana itu tidak harus terasa berat. Kita semua sedang belajar dengan ritme dan proses masing-masing. Kalau ada satu bagian dari video ini yang terasa paling relate dengan kondisi kamu sekarang, simpan saja itu. Nggak perlu langsung melakukan semuanya. Cukup jadikan sebagai bahan refleksi dan biarkan perubahan berjalan pelan-pelan seiring waktu. Karena yang paling penting bukan seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa nyaman kita menjalaninya. Kalau menurut kamu pembahasan ini bermanfaat, kamu bisa memberi tanda dengan cara sederhana. Dukungan kecil seperti itu membantu konten ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang berada di fase yang sama. Dan kalau kamu tertarik dengan pembahasan tentang keuangan yang lebih tenang dan hidup yang lebih sadar, kamu bisa ikut berlangganan supaya tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Kalau kamu ingin, kamu juga bisa berbagi di kolom komentar. Bukan untuk pamer perubahan, tapi sekedar cerita kecil tentang bagian mana yang paling mengena atau kebiasaan apa yang sedang kamu coba ubah pelan-pelan. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi penguat untuk orang lain. Terima kasih sudah menemani waktu ini. Jaga diri, jaga ritme, dan semoga langkah kecil hari ini bisa membawa hidup yang sedikit lebih tenang ke depannya.